go. Ambil. Udah. Makannya coba. Parah. Ini nih. Kacau nih, syuting ambil makan gorengan teman-teman. Halo. Si bro telepon. Halo bro. Lagi makan gorengan dong. Dok, kata lu kan minyak goreng tuh nggak ada kolesterolnya. Berarti boleh dong yang kolesterolnya tinggi makan gorengan? Ya enggak lah bro, tetep nggak boleh lu makan goreng-gorengan. Bahkan kalau bisa lu berhenti deh selama berapa pekan. Lah, gimana sih? Kan minyak sawit nggak ada kolesterolnya. Ya emang nggak ada kolesterolnya, tapi minyak goreng tetep banyak kandungan lemaknya bro. Gimana sih dok? Gue bingung. Jadi apa bedanya kolesterol sama lemak? Ya udahlah, intro dulu aja lah ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Nggak penting siapa saya, mungkin channel ini juga nggak penting. Tapi yang paling penting adalah informasi yang akan saya bagikan pada hari ini. Sekarang malam-malam sih syutingnya. Trigliserid itu adalah suatu lemak yang beredar di dalam darah ya. Nah terus dok, apa bedanya si trigliserid ini sama kolesterol? Tentu saja berbeda teman-teman. Kolesterol dan trigliserid memang dua-duanya merupakan bentuk turunan dari lemak atau kita bilang lipid ya. Tapi sebenarnya mereka memiliki struktur yang berbeda, fungsi yang berbeda. Dan untuk kolesterol nih, fungsinya sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Bisa ditonton ya lengkapnya. Salah satunya aja deh saya sebutkan, yaitu untuk pembentukan dinding sel. Ya, tapi untuk detailnya bisa cek di video yang sebelumnya ya. Sedangkan untuk fungsi trigliserid sendiri adalah sebagai cadangan energi teman-teman. Dan trigliserid juga merupakan suatu komponen dasar pembentuk kolesterol teman-teman. Itu harus digarisbawahin. Ada yang masih ingat komponen dasar dari pembentuk kolesterol apa? Cek aja lah di video kemarin ya. Pokoknya salah satu komponennya itu adalah trigliserida teman-teman. Supaya video ini nggak terlalu kepanjangan gitu. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Bro tadi. Memang betul, minyak kelapa sawit yang kita konsumsi sehari-hari itu tidak mengandung kolesterol. Terbukti kan dari gambar ini. Tapi di dalam minyak kelapa sawit bisa dilihat nih ya, terdapat kandungan lemak teman-teman. Dan di situ juga ada kandungan lemak jenuhnya terutama, yang cukup tinggi ya. Nih, saya kasih lihat di gambar nih ya. Di mana lemak inilah yang banyak kandungan trigliseridnya teman-teman. Jadi kalau trigliserida yang kita konsumsi dalam tubuh cukup tinggi, yang kita terima cukup tinggi, tentu saja tubuh kita ini sebenarnya secara tidak langsung akan meningkatkan produksi kolesterol. Jadi kadar kolesterol dalam darah tentu cenderung akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu teman-teman, pada pasien yang kolesterolnya tinggi harus tetap membatasi konsumsi gorengan ya. Karena gorengan merupakan makanan yang kadar minyaknya tinggi teman-teman. Ya enggak, ya intinya sebenarnya makanan yang dimasak dengan deep fried dengan minyak yang banyak dan banyak nyerap minyak. Nah, di situ banyak trigliseridanya. Banyak kadar trigliseridanya. Berapa sih nilai trigliserid yang normal? Itu nilai yang normal adalah di bawah 150 mg per desiliter. Dan nilai di antara 150 sampai 199 kita bilang adalah borderline tinggi. Nilai di atas 200 sampai 499 kita bilang tinggi. Dan di atas 500 itu kita klasifikasikan sebagai sangat tinggi teman-teman. Apa sih yang dialami pada pasien-pasien yang trigliseridnya tinggi? Saya kasih tahu nih ya. Umumnya sebenarnya ya, trigliserida yang tinggi ini nggak menimbulkan gejala apa-apa. Umumnya ya. Baru akan menimbulkan gejala apabila kadar trigliseridanya itu mencapai 1000 sampai 2000 mg per desiliter. Dan gejala apa saja yang bisa timbul? Yang pertama teman-teman,
nyeri di ulu hati dan di dada. Terkadang juga bisa disertai mual dan muntah. 2, nafas juga bisa dirasa sangat berat, sesak gitu. Dan yang ketiga yang mungkin nampak kelihatan mata adalah santelasma. Santelasma itu merupakan plak kuning yang terletak di sudut mata dan hal ini disebabkan karena adanya penumpukan lemak di jaringan mata. Nanti gambarnya kita tayangin di sini ya. Emang apa bahayanya kalau trigliserida terlalu tinggi? Nah, gini saya jelaskan ya. Trigliserida itu berkontribusi loh terhadap pengerasan dinding pembuluh darah. Jadi bikin pembuluh darah kita kaku dan menyempit. Kondisi pembuluh darah yang kaku, sempit, ini kita sering sebut dengan aterosklerosis, teman-teman. Oke, kondisi aterosklerosis sendiri menyebabkan peningkatan resiko terjadinya serangan jantung, stroke, bergantung pembuluh darah mana yang mengalami aterosklerosis, teman-teman. Karena di situ menyebabkan aliran darah ke organ-organ yang terkait tidak lancar. Kadar trigliserida yang sangat tinggi juga dapat memicu terjadinya peradangan pada pankreas loh. Selain itu, kadar trigliserida yang tinggi ternyata juga bisa menjadi suatu tanda dari beberapa penyakit, teman-teman. Seperti diabetes mellitus tipe 2. Kapan-kapan kita bahas ya mengenai materi diabetes atau yang sering kita sebut dengan kencing manis. Yang kedua adalah metabolic syndrome. Ini bahasa awamnya apa ya? Agak susah ya. Nanti kita bahas aja di video berikutnya. Dan yang ketiga juga bisa merupakan suatu tanda dari pasien-pasien yang kadar hormon tiroidnya rendah, teman-teman. Gitu. Oke? Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai sini ya. Karena kalau terlalu panjang mungkin teman-teman akan bosen. Kalau suka video ini silahkan di like. Kalau informasinya dirasa bermanfaat silahkan share. Dan tentu saja teman-teman diperkenankan untuk mensubscribe. Karena subscribe itu nggak bayar. Dan itu akan memicu semangat kami untuk terus berkarya dalam membuat video. Oke, kalau mau tanya-tanya mengenai kesehatan bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kebalik. Sampai jumpa dan terima kasih.